Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat konten kreator, kembali lagi bersama saya ya di channel yang selalu memberikan informasi, tips dan trik seputar YouTube. Tentunya gratis ya. Kalian tidak usah berbayar ataupun kalian tidak usah membayar. Yang penting tonton sampai habis agar kalian paham ya tentang dari pembahasan isi video ini. Oke, kreator semuanya. Jadi di video kali ini saya akan membahas ya pentingnya konsistensi satu tema dalam membuat video ya. Membuat video tentunya untuk channel kita. Kenapa ya saya bahas ulang nih tentang konsistensi ini? Karena ada salah satu subscriber ataupun salah satu komentar yang dia mengaku bahwa sudah 7 tahun ya, 7 tahun lebih channelnya belum dimonet, padahal subscribernya sudah lumayan banyak, sudah 8 ribuan lebih kayaknya. Dan memang setelah saya cek di situ subscribernya 8 ribuan lebih ya. Tapi kesalahannya adalah tidak konsisten. Pertama, tidak konsisten dengan satu tema. Yang kedua, tidak konsisten mengenai jadwal upload. Jadwal upload ini sangat berpengaruh, bukan hanya satu tema ya, tapi kita harus sering upload. Artinya, kalau kita sering upload, kemungkinan video kita akan lebih banyak penonton, akan mendapatkan rekomendasi yang tinggi tentunya itu. Dibandingkan ya dengan channel ataupun video yang jarang upload, jadi uploadnya sakadaek lah, semaunya sendiri. Nah, ini dia sahabat konten creator semua, pembelajaran ya buat kita. Jika kita ingin berkarya di YouTube, tentunya ingin menjadi seorang konten creator, yang harus dibutuhkan bukan cuman channel, tapi konsistensi video, konsistensi mengupload video, dan kita di situ harus ada interaksi dalam pembuatan video, harus menarik, harus inovatif ya, harus bisa menghibur dan ada isinya. Tentu saja dalam mengupload video ini kita harus konsisten agar apa? Agar berkesinambungan video kita itu, intinya agar berkesinambungan. Jadi setelah video-video kita ini berkesinambungan ya, tentunya YouTube akan dapat membaca channel kita ini dengan baik, bahwa channel kita ini benar-benar aktif. Pertama itu. Kedua, pasti video kita ini akan lebih banyak disebarkan oleh YouTube. Nah, sahabat kreator semua, hal apa lagi yang harus kita lakukan setelah kita melakukan konsisten ini? Tentunya kita harus sering berinteraksi ya, berinteraksi dalam video kita ataupun video orang lain. Selain itu ya, kalau kita sudah bisa konsisten, jadi kita bisa memahami video mana nih yang kurang, video mana yang kurang baik, misalkan dalam pengambilan video ataupun dalam penentuan ide ya, ataupun judul, deskripsi. Jadi kita akan tahu kelemahan kita seiring berjalannya konsistensi ini. Jadi kita bisa memperbaikinya di situ. Oke, kreator semua, dan soal konsistensi ini kita harus paham ya. Jadi kita harus memahami. Kita boleh konsisten, tapi kita harus memahami hal tersebut. Intinya dalam penentuan ide, sebelum kita membuat channel dan mengupload tersebut, kita harus menentukan hal apa saja yang akan kita bahas. Karena kalau kita sudah memahami, kita mendalami hal tersebut, kita menguasainya, maka konsistensi ini akan lebih mudah ya kreator semua. Tentunya sahabat konten kreator semua, kalau sudah kita konsisten ya, kita akan mendapatkan apa yang namanya tujuan kita mendapatkan subscriber ya. Pertama 1000 subscriber utama. Yang kedua 4000 jam tayang. Nah, jika kita membuat konten short, sama saja harus konsisten dengan agar kita bisa mengejar 10 juta penayangan tersebut. Jadi ya sahabat kreator semua, konsistensi ini kunci utama selain keberuntungan kita di YouTube.
keberuntungan ini sebenarnya bisa kita buat ya. Bisa kita buat dengan cara apa? Buat branding kita. Branding kita ini misalkan membahas tutorial, tapi harus yang menarik. Menariknya seperti apa? Kasih humor di situ misalkan, atau kasih narasi-narasi yang bisa menarik orang itu menonton video kita sampai habis ya, tentunya sampai selesai. Jadi kalau video kita ini ditonton sampai selesai dari awal sampai akhir dengan penonton yang banyak, maka kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, jam tayang pasti akan bertambah dengan banyak. Yang kedua, video kita ini akan tetap disebarkan oleh YouTube ya, oleh sistem algoritma YouTube. Tentunya kita juga bisa menggunakan tips dan trik lain, cara-cara lain. Misalnya dengan mengoptimalkan SEO ya. Selain SEO ya, kita bisa menggunakan apa? Pencarian judul yang tepat ya, pengisian deskripsi yang benar, dan pembuatan thumbnail yang menarik ya, agar video kita ini menarik para penonton. Tapi ada trik gitu juga ya, salah satu trik gitu. Selain dengan SEO ini, kita bisa melakukan trik apa yang disebut namanya trik upload video. Jadi video kita ini bisa saling keterkaitan dengan video orang lain, tentunya dengan channel yang sudah berbasisnya besar ya, dengan subscribernya yang tinggi. Tapi mungkin ada pertanyaan, apakah kita perlu satu tema ya mencari upload video ini? Tentunya tidak terlalu masalah kalau video yang kita tonton tersebut untuk mengaitkan tidak satu tema. Yang penting itu yang satu tema adalah harus video kita lah yang harus satu tema. Jadi ya sahabat konten kreator semua, di YouTube ini sebetulnya kita bisa mendapatkan subscriber dengan cepat ataupun jam tayang dengan cepat, tergantung dari usaha kita, tergantung dari usaha dan konsistensi kita tentunya. Jika kalian masih ada yang bingung ya, boleh kalian komen ataupun carilah misalkan referensi lain ya, untuk meningkatkan performa channel kita. Saya yakin ya, konten kreator semua, penyebab utama channel kita ini sulit berkembang adalah konsistensi. Yo sahabat konten kreator semua, di video ini saya akan mengajak ya, mulai dari sekarang, bila kalian ingin mendapatkan monetisasi tentunya dengan cepat, walaupun tidak cepat, tentunya dengan pasti kita mendapatkan monetisasi, hal yang utama adalah konsisten. Perkenalkan diri kita ini, branding kita kepada para penonton. Perkenalkan tentunya harus dengan isi ya, dengan isi yang inovatif, yang menarik, yang lucu, yang bisa menghibur, yang ada isinya, ada ilmu atau wawasan di situ. Kita bisa ambil contoh ya, di channel yang selalu membawakan tentang sosial eksperimen. Di channel itu apa sih yang membuat menarik? Tentunya dari judul. Pertama dari judul. Yang kedua, memang kalau sosial eksperimen ini cukup lumayan diminati karena bisa membawa apa ya, perasaan kita masuk ke dalam suatu video itu. Perasaan iba, kasihan atau segala macam. Selain itu ya, pasti mereka ini membuat channel mereka semenarik mungkin. Dari judul, misalkan dari nama channel, bisa juga dari thumbnail ya. Biasanya thumbnail mereka ini cukup menarik ya, cukup menarik untuk kita lihat ataupun tonton. Nah kreator semua, untuk itu ayo kita tetap berusaha, kita tetap membuat video untuk channel kita. Tentunya kita harus melihat hal apa yang sedang tren. Kita harus mengikuti perkembangan yang ada di YouTube ini. Agar apa intinya? Agar video kita ini mudah mendapatkan penonton ya, mudah mendapatkan banyak penonton, mudah mendapatkan view ataupun jam tayang yang meningkat. Yo ya sahabat konten kreator semua, kita harus termotivasi.
Jangan menunggu-nunggu sampai kapan kita akan merubah hidup kita, merubah channel kita ya ke arah yang lebih baik. Tapi ya sahabat konten creator semua, saya wanti-wanti lagi. Untuk channel kita ini jangan sampai kalian menggunakan cara-cara yang instan. Jangan sampai menggunakan cara-cara yang instan ya. Sebetulnya di luar sana banyak yang menggunakan cara yang instan tapi berakibat buruk pada channel mereka masing-masing. Berakibat buruk apalagi kalau kita tidak konsisten. Nah, untuk itu mulai sekarang marilah kita konsisten membuat channel, membangun channel. Dengan cara apa kita bisa melihat channel orang lain, berkomentar di situ agar mereka terpancing ya, mereka terpancing mau menonton channel kita, mau mensupport channel kita. Maka di situ ada timbal balik lah antara konsistensi video kita, konsistensi menonton channel orang lain, tentunya akan berakibat baik untuk kita ya. Berakibat baik untuk kita selaku konten kreator, agar channel kita ini cepat mudah dimonetisasi ya sahabat konten kreator semua. Yo yang belum monet tetap berusaha ya, jangan sampai putus asa, karena kalau putus asa sudah lah, kita akan berakhir di YouTube ini kalau putus asa. Oke sahabat konten kreator, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.